Bung Towel hingga supporter sepakat dengan Erick Thohir dukung Timnas Indonesia kalahkan Australia. Usai tugas dari Timnas Indonesia, Justin Hubner spesialis menit akhir Cerezo Osaka. Menyala, back Timnas Indonesia Jay Itzes ikut jalani latihan perdana bersama Venezia FC. Dua pemain yang layak dapat kesempatan berkostum Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke banget nih kemampuannya. 6 hot news Timnas Indonesia hari ini, heboh layak tekuk Tiongkok sampai cepat kembali dong STY, please. Martin Paes menggantung, Shin Tae-yong panggil Cerus Margono di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan ex-co PSSI khawatir Martin Paes masih jadi bidikan Timnas Belanda. Buntut kalah di Piala AFF U16 2024, misi Erick Thohir balas dendam ke Australia banjir dukungan. Pelatih berhasil sebut Shin Tae-yong sebagai pelatih terbaik Timnas Indonesia, kalahkan Luis Milla hingga Alfred Riedel. Ex-pelatih Timnas Indonesia sebut naturalisasi bisa jadi salah satu solusi sepak bola Indonesia. Mimpi besar Zaha Bigholi, pemain terbaik Piala AFF U16 2024 itu ingin gabung Barcelona. PSSI bidik 4 pemain naturalisasi, Marcelino Ferdinand berharap tetap jadi pilihan utama. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Indonesia versus Australia, rivalitas baru di ranah sepak bola Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang juga dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di dunia olahraga, memberikan dorongan kuat kepada Timnas Indonesia untuk tidak hanya mengalahkan, tetapi juga menghajar Australia. Motivasi ini tidak hanya berkutat pada tingkat senior, tetapi juga mengalir hingga ke tim muda Indonesia. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut dengan mereka? Ujar Erick dengan tegas. Menunjukkan keyakinannya bahwa dengan dukungan penuh dari supporter dan semangat yang menggebu-gebu, Timnas Indonesia mampu mengatasi setiap rintangan, termasuk Australia. Pengamat sepak bola Tommy Welly yang dikenal dengan nama Bung Towel juga mendukung penuh pandangan Erick Thohir. Baginya, kekalahan adalah bagian dari dinamika pertandingan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kekalahan itu dijadikan motivasi untuk meningkatkan mental dan kualitas permainan. Pertemuan antara Indonesia dan Australia bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi sebuah cerita tentang semangat, persaingan, dan kebanggaan bangsa. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia siap memberikan perlawanan sengit dan mengharapkan hasil yang memuaskan di pertarungan mendatang. Justin Hubner, bintang muda di perjalanan dramatis Cerezo Osaka. Dalam dunia sepak bola profesional yang penuh dengan ketegangan, setiap detik sangat berarti. Justin Hubner muncul sebagai spesialis dalam memanfaatkan peluang di saat-saat krusial untuk Cerezo Osaka. Pemain muda kelahiran Belanda ini berhasil mencuri perhatian dengan kemampuannya membuat penampilan yang berdampak besar di akhir pertandingan, mengubah nasib timnya. Performa terbaru Hubner sungguh mengagumkan. Dalam pertandingan penting J1 League melawan Sagan Tosu, ia masuk lapangan pada menit ke-90 dan turut membantu Cerezo Osaka meraih kemenangan 1-0. Kiprahnya terus berlanjut pada pertandingan berikutnya melawan Nagoya Grampus, di mana ia kembali masuk di masa injury time dan ikut serta dalam kemenangan dramatis 2-1. Saat Cerezo Osaka melanjutkan perjuangannya di J1 League dan bersiap menghadapi tantangan berat berikutnya, termasuk pertandingan sulit melawan lawan tangguh, semua mata tanpa ragu akan tertuju pada Justin Hubner.
Perjalanannya adalah bukti dari kekuatan ketekunan dan dampak yang bisa dimiliki seorang pemain terhadap perjalanan sebuah tim dalam satu musim. Pantau terus perjalanan Hubner saat ia berusaha untuk semakin mengokohkan posisinya di antara bintang-bintang sepak bola yang sedang naik daun. Jay Itzes mengejar impian di Liga Italia Serie A dengan Venezia FC. Pemain belakang andalan timnas Indonesia, Jay Itzes, kini merangkul tantangan baru dalam karirnya setelah membantu Venezia FC promosi ke Liga Italia Serie A untuk musim 2024-2025 dari Serie B musim lalu. Langkah besar ini tidak hanya menjadi prestasi bagi klub, tetapi juga membuka peluang bagi Itzes untuk menorehkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi elite Serie A. Setelah sukses memastikan promosi, Venezia FC segera menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih baru mereka. Di Francesco yang sebelumnya pernah menangani klub-klub besar seperti AS Roma, Sassuolo, dan terakhir Frosinone, membawa pengalaman dan reputasi yang mengesankan di Serie A. Kehadirannya diharapkan mampu membawa angin segar dan persiapan yang matang bagi tim jelang tantangan di level kompetisi yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Itzes kini fokus kembali ke klubnya. Prestasinya membantu tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi menjadi bukti nyata akan dedikasinya dalam mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Peluang emas pemain keturunan dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menetapkan langkah-langkah penting untuk memperkuat skuad Garuda menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan waktu 2 bulan sebelum kick-off pertama melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, peluang bagi pemain keturunan untuk bergabung semakin terbuka lebar. Pada sektor lini depan, Timnas Indonesia menghadapi tantangan dalam produktivitas golnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Untuk mengatasi hal ini, Shin Tae-yong mencari striker-striker tajam yang mampu mengubah peluang menjadi gol. Salah satu kandidat yang menonjol adalah Ole Romani, pemain keturunan Indonesia Belanda berusia 24 tahun. Bermain untuk FC Utrecht, Romani telah menunjukkan potensi besar sebagai alternatif baru di barisan depan, samping Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Dengan membawa mereka ke dalam skuad, diharapkan akan tercipta kekuatan baru yang mampu menghadapi kompetisi tingkat tinggi di tingkat internasional. Dengan potensi mereka yang terbukti di panggung Eropa seperti yang ditunjukkan oleh Romani dan Dix, Timnas Indonesia dapat memperkuat diri dan memberikan penampilan gemilang dalam upayanya menuju Piala Dunia 2026. Euro 2024 dan Copa America 2024 mendominasi perbincangan. Timnas Indonesia siap beraksi. Euro 2024 menyuguhkan pertandingan sengit di perempat final yang menghasilkan 4 tim yang ideal masuk ke babak semifinal. Timnas Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol berhasil melangkah ke babak 4 besar, menjanjikan bentrokan-bentrokan spektakuler seperti Belanda versus Inggris dan Spanyol versus Prancis di pekan depan. Di sisi lain, Copa America 2024 juga tak kalah menarik dengan Uruguay mengejutkan Brasil dalam pertandingan perempat final. Kejutan ini memastikan bahwa final ideal antara Argentina dan Brasil gagal terwujud. Meskipun demikian, minat publik terhadap konten sepak bola tetap tinggi, menampilkan Argentina, Kolombia, Uruguay, dan Kanada sebagai 4 besar turnamen. Namun di tengah sorotan besar pada Euro 2024 dan Copa America 2024, Timnas Indonesia tetap menjadi pusat perhatian.
Meskipun berkompetisi dalam kategori U19, Garuda Muda menarik perhatian dengan persiapan mereka yang intensif menjelang pertandingan berikutnya. Kesiapan Sintayong dan strategi yang akan diterapkan menjadi fokus utama dalam upaya timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di panggung internasional. Dengan minat yang terus meningkat dari publik, harapan pun menguat untuk pencapaian gemilang timnas Indonesia di ajang-ajang yang akan datang. Martin Paes menggantung, Sintayong panggil Cerus Margono di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes, kiper berbakat yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI, menghadapi tantangan besar untuk bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun telah mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April 2024, Paes masih harus menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Masalah ini akhirnya dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS tanpa ada kelanjutan yang pasti hingga saat ini. Dalam situasi ini, penting bagi timnas Indonesia untuk memiliki kiper berpengalaman di bawah mistar gawang. Hernando Ari Sutaryadi, meski menjadi pilihan utama, membutuhkan pesaing yang dapat meningkatkan kualitas tim. Cerus Margono, kiper berusia 22 tahun yang telah memilih menjadi WNI pada 21 Maret 2024, muncul sebagai opsi yang menarik. Berbeda dengan Paes, Margono memegang 2 paspor sejak usia muda dan memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Keputusan Sintayong untuk memanggilnya ke dalam skuad akan menjadi sorotan mengingat perlunya pengalaman dan kestabilan di posisi penjaga gawang dalam pertandingan-pertandingan berat yang akan dihadapi. Martin Paes antara harapan timnas Indonesia dan rayuan timnas Belanda. Keputusan Martin Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak, terutama setelah proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia WNI selesai pada 30 April 2024. Meskipun demikian, kendala perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang kini terbawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS membuat banyak pihak, termasuk mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, merasa khawatir. Hassani mengungkapkan kecurigaannya bahwa Belanda masih mempertimbangkan untuk merekrut kembali Martin Paes ke dalam timnas Belanda. Paspornya sudah dapat, kewarganegaraannya sudah dapat, ini Martin Paes. Nah, Martin Paes ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kalau di MLS ini kan ada namanya All-Star Game, ungkap Hassani menyoroti prestasi Paes di MLS bersama FC Dallas. Keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab Paes sendiri, apakah akan tetap berkomitmen dengan timnas Indonesia atau memilih untuk kembali membela timnas Belanda jika kesempatan itu datang. Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, harapan agar Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia tetap menjadi doa dan tunggu kabar selanjutnya dari kasusnya di CAS. Erick Thohir memotivasi timnas Indonesia untuk balas dendam ke Australia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah mengeluarkan pernyataan yang menggetarkan dunia sepak bola Indonesia. Dia dengan tegas memotivasi timnas Indonesia untuk membalas dendam ke Australia di berbagai ajang kompetisi setelah kekalahan yang memilukan dalam Piala AFF U16 2024. Pernyataan Erick datang sebagai respons atas kekalahan timnas Indonesia U16 dari Australia pada 1 Juli 2024 lalu. Meskipun gagal merebut gelar juara, skuad Garuda Asia berhasil meraih tempat ketiga setelah mengalahkan Vietnam.
Dari saat kita kalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar, mereka menargetkan kita sebagai seteru baru. Selebrasinya agak berlebihan saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, ujar Erik dalam keterangannya menegaskan motivasi timnya untuk meraih kemenangan atas Australia. Misi Garuda Muda kita harus bangkit lawan Australia Oktober nanti. Saya akan bilang ke tim senior kita yang akan ketemu Australia di kualifikasi Piala Dunia agar juga fight dan bisa kembali kalahkan mereka, tambah Erik dengan penuh keyakinan. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir dan supporter yang loyal, Timnas Indonesia siap melanjutkan perjuangan mereka dengan semangat untuk meraih kemenangan atas Australia dan meraih prestasi gemilang di tingkat internasional. Jackson F. Thiago Sintayong pelatih terhebat yang pernah memimpin Timnas Indonesia. Pelatih asal Brasil yang telah mengukir prestasi di sepak bola Indonesia, Jackson F. Thiago, memberikan pujian yang tinggi terhadap Sintayong, pelatih Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, Sintayong adalah pelatih terhebat yang pernah membesut Garuda. Satu-satunya ukuran kehebatan Sintayong adalah CV impresif yang dimilikinya. Sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang berhasil membawa sebuah tim nasional lolos ke Piala Dunia, Sintayong telah membuktikan kemampuannya secara internasional. Saya adalah orang yang objektif dalam memberikan penilaian. Sejauh ini, saya tidak pernah melihat CV yang lebih hebat daripada Sintayong, ujar Jackson F. Thiago. Pengalaman dan prestasinya di level tertinggi sudah terbukti dan tak perlu diragukan lagi. Sintayong sendiri bukanlah sosok baru di kancah sepak bola Indonesia. Sebelumnya dia berhasil membawa Timnas Indonesia menghadapi berbagai tantangan di ajang internasional. Meskipun demikian, ambisi Sintayong masih besar dengan target utama adalah membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jackson F. Thiago naturalisasi solusi jangka pendek dengan dampak jangka panjang. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Jackson F. Thiago, mengeluarkan pandangannya terkait polemik naturalisasi di Timnas Indonesia. Menyatakan bahwa proses ini bisa menjadi salah satu solusi untuk perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Saya sangat setuju dengan proses naturalisasi, tapi juga sependapat dengan teman-teman yang menyampaikan bahwa kita juga harus fokus kompetisi lokal, terutama di usia dini, karena itu akan berdampak besar kepada jangka panjang, ujar Jackson. Mungkin naturalisasi bisa saja jadi sebuah jalan keluar jangka pendek, tapi jangka panjang kita membenahi sistem pembinaan di Indonesia. Saya rasa dua-duanya ada benarnya, tambahnya. Saya rasa pada umumnya hal tersebut akan meningkatkan persaingan karena akan memacu pemain lokal untuk bisa mengejar ketertinggalan paparnya. Dengan demikian, Jackson F. Thiago memandang bahwa naturalisasi bukan hanya sebagai solusi untuk memperkuat Timnas Indonesia secara cepat, tetapi juga sebagai bagian dari evolusi global sepak bola yang perlu disikapi dengan bijak untuk kebaikan jangka panjang sepak bola Indonesia. Zahabi Goli dari Piala AFF U16 menuju impian Barcelona. Zahabi Goli, nama yang semakin dikenal dalam kancah sepak bola Indonesia setelah penampilannya yang mengesankan di Piala AFF U16 2024. Meskipun Timnas Indonesia U16 tidak meraih gelar juara, Goli berhasil menonjol sebagai pemain terbaik turnamen tersebut, membawa pulang penghargaan individu yang membanggakan. Pemain idola saya di Timnas Indonesia adalah Egy Maulana Fikri. Saya senang melihat gaya bermainnya, terutama bagaimana dia mengendalikan bola dengan sangat baik menggunakan kaki kirinya, ujar Goli menggambarkan kekagumannya terhadap sang senior. Seperti idola dan panutannya, Goli juga bermimpi untuk berkarier di luar negeri.
Mengikuti jejak Egy Maulana Fikri yang pernah bermain di klub-klub Eropa seperti Lechia Gdańsk Polandia dan 2 klub Slovakia, FK Senica dan FC Vion Zlata Moravce. Saya juga ingin bermain di luar negeri seperti Egy. Semoga saya mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim senior dan bisa melanjutkan karier di level internasional, tambah Gholi dengan semangat. Semoga keinginan dan usaha kerasnya membawa Gholi menuju puncak kesuksesan dalam karier sepak bola internasionalnya. PSSI berburu penyerang berkualitas untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI sedang gencar mencari penyerang berkualitas untuk menguatkan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini diambil untuk memperkuat barisan depan Garuda Muda guna menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C. 4 nama yang tengah dibidik oleh PSSI adalah Ole Romani dari FC Utrecht, Daan Zandbergen dari FC Dordrecht, tim Wateringki yang bermain untuk The Travers, serta Mauro Zijlstra yang tampil untuk FC Volendam. Keempat pemain ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dalam upaya timnas Indonesia meraih hasil positif di babak kualifikasi yang akan dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Menanggapi kabar ini, Marcelino Ferdinand, salah satu pemain timnas Indonesia yang berusia 19 tahun, menyambut positif kemungkinan kedatangan penyerang naturalisasi untuk memperkuat skuad. Saya tidak gentar dengan kehadiran penyerang naturalisasi. Jika mereka mampu memberikan kontribusi positif untuk tim, mengapa tidak? Ujar Marcelino di Jakarta. Dia juga menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap performa barisan depan timnas Indonesia agar lebih tajam dalam mencetak gol. Kami terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik, ujar Marcelino.